Ketika firman disampaikan, ada orang terima, dia dijamah oleh roh, dia dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh roh, terjadi restorasi di hidupnya. Maka orang berkata, firman berhasil. Tapi kalau dia tolak, apakah firman gagal? No. Kenapa? Karena firman itu akan jadi hakim bagi dia. Firman tidak pernah gagal. Jadi tidak ada alasan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ada sejumlah pesan Paskah yang sudah saya dan Bapak Ibu jemaat terima dalam minggu-minggu memperingati Jumat Agung dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya dengan berkat-berkat rohani. Amin. Allah yang kaya dengan pesan-pesan firman Allah. Karena memang pesan itu yang kita butuh hari-hari ini. Dunia yang kita jalani, saudara-saudara, menurut sejumlah data menubuatkan bahwa dunia yang kita tinggal ini ada sejumlah fenomena yang akan terjadi, yang sedang terjadi pada hari-hari ini, saudara-saudara. Salah satunya ialah bahwa Alkitab menubuatkan bahwa pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam second coming, dalam kedatangannya yang kedua, kebejatan moral akan terjadi di mana-mana. Alkitab berkata yang kudus akan semakin kudus, yang baik akan semakin baik, yang benar akan semakin benar. Tapi firman Allah berkata yang cemar akan semakin cemar. Maka diberkatilah saya dan Bapak Ibu yang ada dalam pergerakan kekudusan, yang ada dalam pergerakan kebangunan rohani, kebangkitan spiritual, saudara-saudara. Mengapa? Karena tidak bisa dihindari. Nubuatan-nubuatan di Alkitab sumbernya dari Allah pencipta langit dan bumi, dan tidak ada satu nubuatan pun yang akan meleset, saudara-saudara, bahwa akan terjadi kebejatan moral, dekadensi moral, manusia semakin jahat, semakin mencintai dirinya sendiri, banyak orang menjadi hamba uang, banyak orang tidak mau berdamai, banyak orang, saudara-saudara, egosentrisnya semakin menonjol di hari-hari menjelang Tuhan akan kembali. Tapi kita bersyukur dengan setiap firman yang kita dengar dari ibadah yang satu kepada ibadah yang lain. Yesaya berkata dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-11, setiap firman yang datang dari Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang datang dari pihak Allah Yahweh, kalau dia pergi, dia akan berhasil. Ada orang menatap kita dan berkata, berhasil apanya Pak Pendeta? Ada orang-orang Kristen tertentu yang dengar khotbah, tapi hidup begitu-begitu terus. Dengar khotbah, bersinahnya tetap bersinah. Dengar khotbah, tipu tetap tipu. Dengar khotbah, sombong tetap sombong. Dengar khotbah, tapi tetap bermain di lumpur dosa. Berhasil apanya, Pak Pendeta? Pak Pendeta kutip Yesaya 55 ayat 11. Berhasil apanya? Hello jemaat. Berhasil tidaknya firman Allah yang keluar dari mulut Allah dan pergi kepada umat, cara menilainya bukan begitu. Ketika firman disampaikan, ada orang terima, dia dijamah oleh roh, dia dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh roh, terjadi restorasi di hidupnya. Maka orang berkata, firman berhasil. Tapi kalau dia tolak, apakah firman gagal? No. Kenapa? Karena firman itu akan jadi hakim bagi dia. Firman tidak pernah gagal. Jadi tidak ada alasan ketika dia mati menghadap tahta pengadilan akhir, lalu dia berkata, saya belum pernah dengar khotbah itu. Bohong. Rekaman di sorga lengkap. Omong kosong kalau kau belum pernah dengar khotbah-khotbah yang sifatnya peringatan, larangan, perintah, janji. Itu semua jelas. Jangan omong kosong. Dengan manusia kita bisa acting, dengan manusia kita bisa sandiwara, tapi tidak di hadapan Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saya yakin, seyakin-yakinnya, firman tidak akan pergi lalu kembali dengan sia-sia. Yesus bilang yang menjadi hakim bukan aku, firmanku yang akan menjadi hakim buat kamu.
Jadi tidak ada tuh yang bisa berdalih. Saya belum pernah dengar Yesus omong kosong. Sekarang media begini luar biasa. Masa orang tidak dengar Yesus? Alkitab berkata pada waktu Yesus kembali, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu jemaat di Focus in Christ pagi ini. Waktu orang berlutut itu, nanti waktu Yesus datang orang tersungkur, berlutut di hadapan Tuhan. Ada dua kelompok orang yang berlutut. Ada kelompok orang yang berlutut karena memang dia telah berkeputusan menerima Yesus, cinta Yesus, layani Yesus, dan berkata sekali Yesus tetap Yesus, aku akan setia sampai akhir hidupku. Tapi ada orang yang berlutut karena terpaksa. Mau nggak mau, mau seng mau, lu harus berlutut. Karena itu pengertian setiap lutut. Tidak semua yang berlutut itu percaya dia. Yang lain lu tidak percaya pun, waktu dia datang lu kaget. Ternyata Yesus yang kita maki-maki selama ini, Yesus yang kita hina-hina selama ini, Yesus yang kita bilang dia cuma manusia, kita salah besar. Dia Raja, dia Tuhan, dia Allah, dia penguasa dunia akhirat. Mau gak mau, mau seng mau, lu pasti tersungkur. Dan setelah itu lu dibuang ke neraka. Jangan salah, lu semua deka-deka napas terakhir baru terima omong kosong. Selagi ada kesempatan terima, amin. Jadi itu pengertian tuh, setiap lutut bertelut. Bukan semua yang bertelut tuh masuk surga. Kalau semua masuk surga, buat apa Tuhan cipta neraka? Baca tuh Alkitab, penghuni neraka tuh jelas ada. Wahyu 21 ayat 8. Dan rombongan yang masuk neraka tuh nomor 1 dipimpin oleh siapa? Penakut. Ini bukan takut ular. Bukan takut ketinggian. Kayak kemarin tuh. Saya mau terbang ke Ambon, pesawatnya bermasalah. Lalu dari teknisinya mengatakan, oh 70% ready. Orang pada ketakutan. Saya tidak takut bukan karena apa-apa. Tuhan bantu. Kalau ikut manusiawi saya takut. Tapi ternyata rombongan yang masuk neraka itu, penakut yang dimaksud itu penakut apa? Penakut bersaksi, penakut tampil beda, penakut mengaku Yesus di depan umum. Padahal di depan orang yang beda agama. Setelah hari Pentakosta, Petrus berkhotbah di depan orang yang benci Yesus, di depan orang yang menolak Yesus, di bawah pimpinan dan kendali Roh Kudus. Petrus berkhotbah di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali Yesus Kristus Tuhan. Itu dia khotbah di depan muka orang-orang beda agama. Jadi jangan bilang kalau ada pendeta berani bersaksi Yesus, bicara tentang Yesus di mana-mana. Lalu ada sebagian orang yang suka cari aman, yang suka main aman. Dia berkata ini pendeta-pendeta arogan. Petrus tidak arogan. Petrus dipenuhi Roh Kudus. Arogan apa? Amin. Saya bisa main aman hari-hari ini. Warna harus jelas. Ada dua jalan, jalan lebar dan jalan sempit. Jemaat yang memenuhi ruangan ini, kita ini sebenarnya kategori jalan sempit. Amin. Lebih banyak yang tolak Yesus daripada yang menerima Yesus. Tapi diberkatilah Anda yang telah berkeputusan untuk menerima Dia sebagai penguasa tunggal hidupmu dan hidupku.